Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Mazmur pasal 89, teksnya ayat 39 sampai 53. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 39 sampai 46. Tetapi Tuhan menolak dan membuang menjadi gemas kepada orang yang ia urapinya. Paragraf yang kedua ayat 47 sampai 53. Ingatlah celah hambanya, bahwa dalam dadanya mereka menanggung penghinaan segala bangsa. Kesimpulan hari, pemazmur yang begitu memuji Tuhan sekarang berbicara bahwa Allah menolak dan membuang orang yang ia urapi. Tuhan melandas segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi lelutut-tuan. Tahun menjadi celah bagi tetangganya dan dikalahkan oleh musuhnya. Pemazmur melatah dan berkata bahwa berapa lama lagi engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murkamu laksana apinya. Kemudian memohon lihatkan kasih setianya yang mula-mula. Memohon ingat celah hambanya dan membalas kepada musuh-musuhnya yang lontarkan taut yang ia urapinya. Ajaran tidak Allahnya pertama, Tuhan menolak dan membuang menjadi gemas kepada orang yang ia urapi, membatalkan perjanjian dengan hambanya, menajiskan mahkotanya, melandas karat temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi lelutuannya. Kedua, Tuhan meninggikan tangan kanan para lawanannya, telah membuat semua musuhnya bersukacitanya. Kelihatannya Tuhan membuangnya orang percaya, membuangnya orang yang diurapinya. Tapi bukan, mereka pun juga semuanya ciptaan Tuhan, dan sebenarnya semua orang dan semua makhluknya semuanya ciptaan Tuhan. Tuhan tidak membedakan mereka. Tuhan tetap menghukum mereka pun juga semua. Ajaran tentang manusianya. Pertama, pemazmur merasa seperti Tuhan bersembunyi terus-menerus dan berkobar-kobar murkanya. Kedua, pemazmur memohon kepada Tuhan akan ingat apa umur hidup manusianya, akan secepatnya mati. Dan ia memohon kasih setianya yang mula-mula, yang telah ia janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaannya. Memang orang-orangnya dan pemazmurnya harus fokuskan Tuhan memulihkan merekanya, Tuhan mengembalikan merekanya. Jadi aplikasi hari ini, pertama, ingat Tuhan bisa menolak, membuang dan menjadi gemas kepada orang yang ia urapi, yang ia pilih menunjukkannya. Karena bukan karena celah dan bukan karena tidak kasih laginya, karena tetap merekanya ciptaan Tuhan dan anak Tuhannya. Namun Tuhan tetap memukul, mendidik merekanya karena Tuhan masih kasih mereka. Kedua, jangan membuat murka Tuhan berkobar-kobar dengan perbuatan yang jahat dan ketidaktaatannya. Kalau kita berbuat yang jahat dan tidak taat, Tuhan pasti murkanya dan berkobar-kobarnya. Bukan karena kita sudah dibuang, karena kita masih tetap salah satu anak Allahnya. Untuk mendidik mereka, Tuhan berkobar-kobar. Ketiga, tetap melihatkan kesetiaan menghadap Tuhan dan memohon kasih setianya yang mula-mulanya. Untuk itu kita harus melihatkannya, kesetiaan kita, dan kita harus ingatnya kita masih tetap hamba Tuhan dan anak Allahnya. Pada waktu itu Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Jadi biar praktek hari ini, ingat kesetiaan Tuhan dan melihatkan kesetiaan Anda dengan melakukan tugas dan kewajiban yang
Tuhan perintahkan kepada Anda dengan setia. Ya, memang kita harus melihatkan kesetiaan kepada Tuhan. Dan harus kita ingat, memang didikan Tuhan, hukuman Tuhan ada bagi semua orang. Dan orang percaya dan orang yang pilihannya pasti akan mengatasi itu di dalam kekuatan Tuhan, di dalam kasih setia Tuhan. Itulah menjadi salah satu bukti kita adalah anak Allah. Hari ini juga tidak ada hukuman Tuhan. Inilah bukti kita dipilih oleh Tuhan, bukan. Ada hukumannya, ada didikannya, tetapi di dalam Tuhan kita mengatasi ini dan kita percayanya akan dipulihkan ini. Inilah salah satu bukti bagi kita menjadi anak Allah itu. Jangan lupa dan harus memberitakan itu dan harus melakukannya tugas dan kewajiban sesuai dengan perintah Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.